Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa sanna alaina al-qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fatibtum wa taba mamsyakum wa tabawwatum minal jannati manzilah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesyukuran atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari terakhir di pertemuan kita, di halaqah kita tentang Tarhib Ramadan, yaitu kita mempersiapkan 3 sesi penyambutan atau mempersiapkan diri menjelang Ramadan. Hari pertama kita membahas tentang bagaimana qiyam Ramadan, hari kedua membahas bagaimana membaca Al-Quran, dan hari ketiga kita akan membahas amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan sehingga selesai bulan Ramadan kita menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, orang-orang yang mencapai tingkat derajat ketakwaan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman, sebelum dilanjutkan kajian, mari kita sama-sama simak tasmi' Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh salah satu santri Lembaga Tahfidz Pondok Pesantren Al-Qur'an, Lembaga Tahfidz Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani, yaitu yang akan dibacakan oleh saudara Rausan Fikr Imaduddin Yusuf. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rusan Fikr Imaduddin Yusuf yang telah membacakan ayat-ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang bertemakan tentang puasa Ramadan, mulai ayat 182 sampai 187 atau 186. Ya, harusnya sampai 187. Mudah-mudahan bacaan yang membacanya, bagi yang membacanya dan bagi yang mendengarkannya menjadi pahala di satu sisi dan menjadi sentuhan ruhani di sisi lain, karena ayat-ayat itu diawali dengan panggilan Allah kepada kita dengan panggilan yang sangat indah. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sudah kita bahas dalam kajian akidah, iman artinya yakin, mantap, percaya 100% bahwa siap menerima perintah apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei siapa orang-orang yang sudah percaya dengan saya, yakin dengan kami, kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, puasa adalah bukti keimanan. Atau paling tidak, puasa adalah ujian keimanan. Kenapa begitu? Karena sebetulnya orang yang berpuasa, kalau dia bukan karena Allah dan tidak merasakan kehadiran Allah, tidak merasakan muraqabatullah, maka dia akan makan di kamar sendiri, keluar pura-pura berpuasa. Dan orang lain akan menganggap puasa. Kenapa orang berpuasa tidak begitu? Karena yakin kalau dia melakukan itu, dia tidak puasa. Karena yakin kalau puasa itu dia persembahkan hanya untuk Allah, bukan untuk orang-orang. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih mengatakan, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamuli wa ana ajzibih. Hadisnya awalnya kullu amal ibni Adam lahu. Setiap pekerjaan Bani Adam itu lahu, milik dia. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa itu orang meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya hanya karenaku. Karena kalau karena manusia, maka dia tidak usah tinggalkan. Cukup pura-pura nyelam ke dalam air, minum sambil nyelam, masuk kamar, makan, selesai. Tapi kenapa dia meninggalkan itu? Min ajli, karena dia yakin disaksikan oleh aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu balasannya juga wa ana ajzibih, biarkan aku yang akan memberi balasannya. Oh, jadi kalau sudah hadiah, presiden mengatakan kepada menterinya, untuk penghargaan kepada A, si B, si C, bukan penghargaan menteri lagi, tapi penghargaan saya. Oh, bayangkan, pasti beda penghargaan presiden dengan penghargaan menteri, penghargaan bupati, penghargaan camat, dan seterusnya. Oleh sebab itu puasa adalah ujian keimanan. Yang kedua, dalam puasa nanti kita harus fokus pada target. Ya, karena setiap pekerjaan itu ada targetnya. Setiap ibadah itu ada targetnya. Kita saja kan, kalau kita melakukan sesuatu tanpa target, maka tidak akan pernah mencapai target karena kita nggak punya target. Dan kita mengerjakannya akan biasa-biasa saja, tidak fokus dan sebagainya. Nah, maka dalam ibadah puasa kita harus tahu targetnya dan fokus kepada targetnya. Ya. Maka ada peribahasa mengatakan siapa yang gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.
Dan kita harus tahu kira-kira fokus puasa itu apa. Yuk. Kita harus bertanya, fokus puasa itu apa? Bahkan fokus seluruh aktivitas ibadah bulan Ramadan, itu kita harus tahu fokusnya apa. Taib. Apa fokusnya? Mari kita baca 2 hadis saja, minimal hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dua-duanya. Yang pertama Rasul mengatakan apa? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan amanu wahtisaban dan hanya dipersembahkan karena Allah, maka dimaafkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, seluruh dosa masa lalunya dihapuskan. Garis bawahi, seluruh dosa masa lalunya dihapuskan. Dan ini catatan, dosa-dosa kecil yang tidak berkaitan dengan hak-hak dan kezaliman terhadap sesama manusia. Tidak cukup dengan puasa, hutang harus dibayar, pernah zalim harus minta maaf. Tapi ini dosa. Tapi yang garis bawahi oleh kita di sini adalah fokus dari puasa ternyata bonusnya apa? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan dimaafkan seluruh dosa yang sudah lalu. Itu pahala puasa. Jadi fokus puasa untuk apa? Untuk menghapus dosa. Taib. Sekarang di puasa ada ibadah, apalagi ibadah qiyamul Ramadan. Ada tarawih kemarin sudah kita bahas. Apa fokus target dari tarawih? Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang sama, atau hadis riwayat Imam Bukhari, bahkan muttafaq alaih, Rasul mengatakan apa? Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan, yang kemarin sudah kita terjemahkan, yang kita pilih bahwa qiyam artinya ibadah dengan berbagai macamnya, dan yang paling puncaknya adalah sholat. Siapa yang ibadah di malam bulan Ramadan, maka ternyata fokusnya apa? Targetnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu dari dia. Jadi berdasarkan 2 hadis ini, sebelum kita melangkah apa yang harus kita lakukan, ternyata fokus dari puasa, fokus dari sholat malam di bulan Ramadan, fokusnya untuk menghapus dosa. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang bahkan saya mengumpulkan ada banyak amalan kita. Ini menunjukkan betapa pentingnya dihapus dosa. Jadi dosa ini masalah. Maka Allah persiapkan berbagai macam untuk menghapus dosa. Puasa Ramadan untuk menghapus dosa. Qiyam Ramadan untuk menghapus dosa. Bahkan menyempurnakan wudu itu untuk menghapus dosa. Hadis riwayat Imam Muslim. Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat min jasadihi kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfari. Siapa yang menyempurnakan wudu, maka dosanya akan keluar dari dirinya sampai dari kuku-kukunya bersama air yang keluar. Itu gambaran. Jadi wudu pun dipersiapkan untuk menghapus dosa. Zikir ba'da sholat pun dipersiapkan targetnya menghapus dosa. Man sabbaha dubura kulli sholatin salasan wa salasina. Siapa yang membaca subhanallah setiap ba'da sholat 33, wa hamida salasan wa salasin, dan membaca alhamdulillah 33 kali, wa kabbaro salasan wa salasin, dan dia membaca takbir Allahu Akbar 33 kali. Summa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa targetnya? Apa bonusnya? Ghufirat lahu khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri, maka dosanya diampuni walaupun sebanyak dan seluas budah lautan. Subhanallah. Jadi zikir ba'da sholat pun targetnya penghapus dosa. Sholat 2 rakaat juga untuk menghapus dosa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ma min abdin, surat Sukrul Wudu, yudni mudanban fayuhsinu tahura summa yakumu fayusalli rak'ataini summa yastaghfirullah illa ghufiralahu. Siapa yang berwudu terus wudunya disempurnakan, terus sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunat Sukrul Wudu, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dosanya akan diampuni.
Sedekah pun penghapus dosa. As-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'u an-naro. Sedekah adalah penghapus dosa. Yang nanti bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan. Sama ternyata targetnya adalah menghapus dosa. Sabar atas musibah. Sekarang musibah wabah, musibah sakit, musibah bangkrut, musibah masalah-masalah. Sabar juga adalah targetnya menghapus dosa. Seakan-akan musibah itu sendiri targetnya menghapus dosa. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakkuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Siapa yang ditimpa musibah seorang muslim, musibah rasa lelah, rasa capek, rasa bingung, rasa sedih, rasa sakit, rasa susah, sampai tertusuk duri, tertusuk paku kaki ketika berjalan, semuanya akan menjadi penghapus dosa. Jadi saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fokus kita ternyata dalam bulan Ramadan, bahkan dalam banyak ibadah kita menghapus dosa. Itu menunjukkan betapa bahayanya dosa dan sebetulnya yang menghantui, yang menghalangi kebahagiaan kita, kemudahan kita adalah dosa. Lihat Nabi Adam, sebelum Nabi Adam berdosa, Allah berikan fasilitas surga, mau makan apa semuanya ada di surga. Tapi sekali dia melanggar aturan Allah, apa kata Allah? Wahai Adam, keluarlah engkau bersama Hawa dari surga karena engkau telah melanggar dosa. Sampai Nabi Adam pun tobat beratus-ratus tahun. Allah pun memaafkan dan tetap menjadi nabi. Tapi ingat yang menjadi catatan, kemudahan fasilitas surga dihilangkan gara-gara dosa. Jadi hidup kita banyak sulit, banyak masalah, banyak musibah, banyak cobaan. Bisa jadi gara-gara dosa. Maka fokus di Ramadan, kalau mau bahagia di bulan Syawal, bahagia nanti sepanjang usia kita, bahagia bahkan di akhirat, maka fokus tujuan kita, target utama kita dari bulan Ramadan adalah menghapus dosa. Saudara saya merahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya kumpulkan ada 10 amalan bulan Ramadan yang insya Allah akan bisa mengantarkan proses penghapusan dosa ini. 10 amalan ini saya ringkaskan dari kitab Fadhailul Ayyam karangan Imam Al-Baihaqi. Jadi kalau kita ingin membaca amalan-amalan sepanjang tahun, ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menulis buku namanya Lataiful Ma'arif. Jadi misalnya bulan Rajab kan sering pertanyaan yang terulang kepada ustadz-ustadz itu adalah, Ustadz adakah puasa Rajab? Ustadz adakah sholat nisfu sa'ah? Dan seterusnya. Dan itu dibahas oleh para ulama, dikumpulkan diantaranya kitab Lataiful Ma'arif. Sudah banyak diterjemahkan. Di situ dibahas hadis-hadisnya. Sya'ban apa, Rajab apa, Ramadan apa, Syawal apa, Zulqa'dah apa, Zulhijjah apa, semuanya ada. Nama kitabnya apa? Lataiful Ma'arif. Pendeknya begitu. Karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada juga karangan Imam Baihaqi namanya Fadhailul Ayyam. Kecil bukunya, kalau Ibnu Rajab lebih tebal. Itu juga sudah ada terjemahannya, keutamaan-keutamaan hari. Itu membahas sepanjang tahun amal apa yang utama di waktunya. Nah, saya ringkaskan dari kitab Fadhailul Ayyam tentang bulan Ramadan yang ditulis oleh Imam Baihaqi yang wafat di abad ke-5 atau hidup di abad ke-5, ya, beliau wafat di tahun 458 Hijriah. Ada 10 amalan bulan Ramadan yang mudah-mudahan kalau 10-nya kita lakukan, target utama penghapusan dosa itu bisa selesai. Yang pertama, 1, menyambut Ramadan dengan riang gembira. Ini ibadah rasa dan ibadah hati sebagai bukti keimanan. Ya, jadi nanti akan kita temukan ibadah di bulan Ramadan itu mencakup seluruh kita. Kita di sini diri dalam arti fisik, diri dalam arti jiwa, diri dalam arti rasa, diri dalam arti segala kepemilikan kita. Hartanya harus diinfakkan, rasanya harus diatur, nafsu syahwatnya harus diatur, mulutnya, semuanya harus diatur di bulan Ramadan. Ya. Maka diantaranya adalah ibadah rasa. Ya, ibadah yang mudah, cukup bergembira. Kalau besok misalnya tanggal 2 Ramadan atau hari Sabtu, maka cukup hati ini Masya Allah, riang gembira, senang. Maka itu sudah menjadi ibadah yang istimewa. Ya, kenapa? Karena seorang mukmin akan bahagia dengan kebaikan dan orang mukmin akan sedih dengan keburukan. Ya, dan ini perintah Allah. Surahnya surah 10, surah Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, hanya dengan anugerah Allah dan kasih sayang Allah, untuk itu hendaklah mereka berbahagia, hendaklah mereka bergembira. Karena semua itu kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, kasih sayang yang Allah anugerahkan lebih baik daripada harta-harta, jabatan-jabatan, popularitas yang mereka kumpulkan. Jadi Allah menganjurkan, memerintahkan kita berbahagia atas anugerah-anugerah Allah yang ada pada setiap kita. Anugerah apa Ustaz yang ada di bulan Ramadan sehingga kita harus bergembira? Yang pertama yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza dakhala Ramadan, kalau Ramadan sudah masuk, ughliqat abwabun niran wa futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Setiap bulan Ramadan datang, maka pintu surga terbuka lebar. Bisa jadi pintu surganya terbuka lebar karena surga sudah ada, atau yang paling penting kita ketahui bahwa fasilitas masuk surga, fasilitas pintu surga itu terbuka luas. Pintu surga lewat siam jelas ada, sehingga nanti ar-rayyan. Pintu surga lewat sholat ada, qiyamul lail. Pintu surga lewat sodakoh, memberi iftar shaim. Pintu surga lewat sabar, menahan puasa. Pintu surga dan seterusnya. Sedangkan pintu neraka, segala jalan menuju ke neraka, wa ughliqat abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Jadi orang tidak akan ada masuk neraka di bulan Ramadan. Kenapa? Ditutup. Ustaz, masih ada yang dosa dan berarti masuk neraka. Itu dia maksa, Pak. Nerakanya sudah dikunci rapat, dia maksa tetap masuk lewat atas, lewat belakang. Kunci depannya neraka sudah dikunci, mulutnya ditahan, farjinya ditahan, semuanya ditahan. Ngomong tidak boleh sembarangan dan sebagainya. Tapi ini tetap aja mau dosa. Ini dia seperti orang yang masuk rumah maksa. Sudah ditutup sama majikannya, maksa lewat atas seperti pencuri. Nah, jangan sampai kita masuk neraka ini maksa. Surga dibuka lebar-lebar nggak mau masuk. Neraka yang sudah ditutup rapat-rapat tetap saja dibuka. Bahkan setannya pun wasufidatis syayatin, setannya pun dia apa? Setannya tuh dibelenggu. Ya. Ustaz, masih ada yang melakukan dosa seakan tergoda setan. Pilihannya dua, satu dia sudah jadi setan, sudah jadi manusia yang seperti setan, atau setan manusia sehingga tidak perlu digoda. Setannya memang sudah nggak menggoda. Seperti dalam kisah Yahya bin Zakaria ketika ditanya, di antara kelompok manusia itu ada manusia yang tidak usah digoda lagi. Kenapa? Dia sudah bekerja apa yang dikerjakan oleh setan. Bahkan kadang-kadang manusia yang sudah tidak usah digoda itu lebih jahat daripada setan. Setan nggak pernah korupsi, setan tuh. Ya. Tapi manusia yang jadi pejabat tinggi bisa korupsi tuh. Bisa jadi dia nggak digoda setan. Dianya sudah lebih jahat daripada setan. Gitu. Atau kata para seorang ulama, itu memang setannya diikat, tapi dia ngedeketin terus. Seperti anjing diikat, tapi ngedeketinnya, digigit juga tetap. Ya. Jadi ima dia sudah jadi setan, tidak perlu digoda lagi, karena dia sudah karakternya karakter setan. Atau dia tetap memaksa mendekati setan, akhirnya digigit setan. Apa yang lebih membahagiakan daripada pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Semua fasilitas masuk surga dibuka lebar-lebar. Semua fasilitas masuk neraka atau penyebab masuk neraka ditutup rapat-rapat. Setannya diikat. Fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kita bergembira. Maka besok menyongsong bulan Ramadan. Subhanallah. Alhamdulillah, yang biasanya kita malas puasa dipaksa besok puasa. Biasanya malas tahajud besok dipaksa tahajud. Paling tidak ketika sahur kita sholat witir dan sebagainya. Yang malas bersodakoh harus dipaksa sodakoh besok di bulan Ramadan. Ya. Maka wa fidzalika falyafrahu. Di bulan Ramadan bagaimana kita tidak bergembira para hadirin? Maka seorang mukmin kalau datang Ramadan dingin-dingin saja, sejuk begitu, nggak ada. Maka di Mesir itu, ya, bahkan kita di Mesir itu lihat orang Mesir kalau datang bulan Ramadan, Bapak Ibu, itu dia memasang lampu-lampu fanus di jalan-jalan, di kampung-kampung. Di kita kan paling pasang baliho selamat Ramadan. Mereka itu rumah-rumah dihias, Pak. Subhanallah. Itu juga pendidikan bagi anak-anak kita. Rumah dipasang panus-panus, tanda-tanda syiar-syiar keislaman dan sebagainya, sehingga anak-anak tahu, ini bulan Ramadan, bergembira mereka. Ya, ceria mereka datang bulan Ramadan. Kenapa? Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang kita ingin ibadah efektif? Kalau kita berhasil hidup di bulan Ramadan dan bisa beribadah di malam Lailatul Qadar yang dirahasiakan, maka ibadah saja di seluruh malam bulan Ramadan, maka kita mendapatkan kebaikan 1000 bulan.
1000 bulan itu Pak, kalau tidak saya dulu saya hitung 80 tahunan lebih. Jadi kalau setiap tahun dia bisa mengalami itu, 50 kali 80 tahun. 5 kali 8, 400. Berarti 4000 tahunan dia dapat pahala ibadah. Subhanallah. Subhanallah. Maka kenapa tidak berbahagia? Maka qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka ibadah rasa, ibadah jiwa yang harus kita rasakan hari ini. Kita senang. Maka ada orang yang papajar makan bersama. Saking senangnya tuh, saking senangnya. Makan bersama, kumpul dulu. Kalau sekarang kan ada corona, tidak boleh. Itu menunjukkan kebahagiaannya, ya. Ditunjukkan di status Facebook, status WA dan seterusnya, menunjukkan kebahagiaannya dan itu menjadi ibadah. Kenapa? Karena berarti dia bahagia dengan kebaikan dan anugerah yang Allah berikan di bulan Ramadan. Jangan sampai sedih dulu datang Ramadan lagi, perasaan kemarin kodok yang kemarin aja belum beres, ya Allah. Nah, itu orang diragukan tuh keimanannya, kesempurnaan imannya. Kenapa dia sedih mendapatkan perintah Allah? Seperti orang datang perintah sholat, Allahu Akbar, aduh baru tadi sholat duhur sudah asar lagi, masih capek. Tapi kalau orang yang benar imannya sudah mantap, dia senang datang. Bahkan Rasul mengatakan, Bilal, istirahatkan kami dengan segera kau mendirikan sholat, segera qomat, segera azan. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa dengan sesungguhnya puasa. Ini ibadah nafsu. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta takuna taba'an syahwatu aw nafsuhu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai nafsunya, syahwatnya ikut terhadap yang aku bawa. Orang yang mau misalnya berhubungan laki-laki sama perempuan, tidak dianggap iman kalau dia tidak menikah dulu. Jangan main habak aja, tapi dia harus mengikuti aturan mainnya. Ya. Kenapa? Karena tidak dianggap iman seseorang sampai nafsu syahwatnya, nafsu makannya, nafsu marahnya mau marah. Ini bukan tempatnya marah. Itu berarti sudah sempurna imannya. Dan dilatih di bulan Ramadan itu dengan puasa sesungguhnya. Karena iman yang sesungguhnya atau puasa yang sesungguhnya adalah bukan puasa sekedar meninggalkan makan. Kata Imam Al-Baihaqi dari Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Puasa bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi puasa bertahan dari segala keburukan dan bertahan dari segala kejahatan. Bahkan andai pun ada orang yang mencaci, menghina, merendahkanmu, katakan saya sedang puasa dan saya tidak akan melayani kejahatan dan kebusukanmu. Subhanallah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menegaskan dalam puasa yang sesungguhnya itu bukan sekedar lapar, tapi menahan seluruh anggota tubuh kita, diri kita, rasa kita, nafsu kita dari segala yang bertentangan dengan perintah Allah. Rasul mengatakan dengan sangat tegas, "Man lam yada qaula zur falaisa lillahi wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang puasa tapi tidak mampu meninggalkan ungkapan yang buruk, perilaku yang dosa, maka Allah tidak butuh atas puasanya. Allah tidak butuh kita lapar, buat ngapain kita lapar? Tidak butuh kita haus, yang Allah butuhkan apa? Kita berlatih meninggalkan dosa, seperti kita bisa menahan makan padahal makanan ada, kita bisa menahan dosa ketika dosa itu hadir. Karena tidak jadi pahala kalau kenapa kamu gak berzina? Gak ada layannya, gak mampu bayarnya, gak jadi pahala. Kenapa gak berzina? Takut oleh Allah. Fasilitasnya ada, uangnya ada, wanitanya ada, minuman kerasnya ada, potensi korupsinya ada, tapi dia tidak melakukan korupsi. Padahal kalau korupsi dia tidak akan ketahuan, atau bisa dia nyogok para penegak hukumnya, nyogok hakimnya, tapi dia tidak melakukan itu apa? Takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pada hakikatnya puasa yang sesungguhnya. Maka jangan sampai puasa kita itu seperti yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'atsh. Banyak orang puasa yang hasil puasanya itu lapar dan dahaga. Wa rubba qaimin hadduhu min qiyamihi. Seharusnya tidak sedikit orang qiyamul lail cuma dapat ngantuk dan begadang. Nah, berarti puasa dan qiyamnya harus sungguh-sungguh diresapi bahwa itu adalah latihan, bahwa itu adalah madrasah yang bukan hanya di medan itu diterapkan latihan jiwa kita, tapi diterapkan dalam seluruh lingkup kehidupan kita. Dagang kita pakai nahan nafsu.
besar ditipulah orang, barangnya busuk, barangnya apa ditutup sama yang bagus. Nah itu berarti tidak mengamalkan puasa yang sesungguhnya. Yang ketiga, memberi buka puasa ini ibadah harta. Nah jadi Ramadan semiskin apapun kita usahakan memberi buka kepada orang yang berpuasa. Latihan. Bahkan Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jaga dirimu dari neraka. Maksudnya apa? Hapus dosamu dengan sedekah walau bisyikki tamrah, walaupun dengan satu sobek, bayangkan, bukan satu biji lagi. Bukan bitamrah tapi bisyikki tamrah. Kok kurma cuma satu, sobek nih Pak buat buka. Nih buat buka. Maka usahakan di bulan Ramadan punya program menabung bersama anak-anak, istri kita di rumah. Kumpulin setiap hari 5.000, 10.000, 2.000, 3.000. Belikan makanan. Kasih di jalan, kasih orang musafir, kasih di masjid pinggir jalan, kasih. Kumpulin uangnya, transferkan ke DKM, titipkan ke lembaga-lembaga infak dan sebagainya ini untuk ngasih iftar, ini ngasih iftar. Kata Rasulullah SAW, ini pekerjaan orang-orang cerdas. Kita puasa 30 hari nggak bisa lebih, mau 50 hari nggak bisa. Tapi kita bisa melipat gandakan pahala puasa menjadi ribuan hari. Bagaimana caranya? Kalau sehari Bapak Ibu memberi buka kepada 10 orang, maka Bapak setiap hari mendapatkan puasa 11 hari plus diri sendiri. Kalau Bapak bisa memberi buka untuk 50 orang, dan ini tidak mesti untuk iftar itu harus nggak mesti, bisa makan malamnya, ya. Intinya fasilitas yang membuat orang berpuasa, pesan intinya. Ya, mungkin ada orang yang tidak punya untuk sahur, kasih untuk sahur, jangan sampai hadisnya juga untuk iftar aja, Ustaz, sahur nggak ada, enggak. Fasilitas untuk makan dan minum orang berpuasa, intinya di situ. Maka kita bisa melipat gandakan pahala. Bisa jadi Syawal nanti kita meninggal, dipanggil oleh Allah, kamu sudah puasa ribuan hari, oh seharinya. Maka ini termasuk budaya yang membudaya di Mesir. Kalau kita jalan-jalan di kota Kairo, saya tinggal di Mesir, setiap Ramadan kami mahasiswa tidak perlu masak untuk buka. Semua di jalan-jalan, di lapangan, orang pasang tenda panjang, ada yang 500 porsi, ada yang 200 porsi, ada yang 50, sekemampuan masing-masing. Kita datang di situ sudah disiapkan kotak. Ya, minumannya ada, jusnya ada, dagingnya ada, ayamnya ada. Bahkan kadang-kadang di masjid ada, di jalan-jalan ada. Akhirnya kita untuk sahurnya kita ngambil di sini, bukanya kita di situ. Dipersiapkan lengkap. Ya, subhanallah, itu yang dikenal di Mesir namanya Maidatur Rahman. Itu budaya yang luar biasa, itu namanya membudayakan sunnah, bukan mensunnahkan budaya. Ya, budaya yang bertentangan Islam jangan jadikan sunnah, tapi sunnah perlu dibudayakan. Memberikan iftar itu sunnah Nabi. Di kita misalnya belum budayakan, ajak masyarakat kumpulan bikin tenda depan masjid. Nah, tapi kan sekarang mungkin Ustaz sekarang lagi musim corona, nggak usah, sekarang dia antar aja ke rumah, kita bikin 10 paket di rumah, antar ke tetangga. Ya, bila perlu dipilih, ini tetangga ini yang membutuhkan dikasih. Maka kita berhasil mampu melipat gandakan pahala. Sedekah di sisi lain, memberi iftar, memberi makanan di bulan Ramadan di sisi lain. Rasulullah mengatakan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrih. Nah, ini sudah masuk hadisnya. Siapa yang memberi makanan orang berpuasa, maka dia dapat pahala puasa dia tanpa mengurangi pahalanya, sempurna. 100, 1000 dan sebagainya semampunya kita. Yang keempat, banyak zikir dan istighfar. Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, suatu ketika di akhir bulan Sya'ban Rasulullah SAW berkhutbah, ya ayuhan nas, wahai saudara-saudaraku, wahai para manusia-manusia, sebentar lagi akan datang bulan yang penuh berkah, syahrun mubarak, maka perbanyaklah dari 4 hal, 2 hal yang bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak atau itu la ilaha illallah dan memperbanyak istighfar. Yang kelima, memohon surga dan berlindung dari neraka. Nah, hadis ini lanjutannya ini. Kata Rasulullah, 4 hal itu, 2 tadi membaca la ilaha illallah dan istighfar. Yang 2 lagi kan 4. Ya. Yang 2 lagi adalah fatas alunal jannah wa ta'uduna minan nar. Kamu harus banyak minta surga. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Nah, ini ada doanya, nanti bila perlu saya tulis di status. Ada doa minta surga, yaitu doa panjangnya, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku minta seluruh kebaikan sekarang atau kebaikan nanti. Aku berlindung dari segala keburukan sekarang atau keburukan nanti yang belum ada.
Wa as'alukal jannah ya Allah, dan aku minta surga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung dari neraka. As'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Aku minta surga ya Allah, dan aku minta segala perilaku, perbuatan, perkataan yang bisa mendekatkan ke surga, dan aku berlindung dari neraka dan segala perbuatan dan penyebab yang membuatku menjadi dekat dengan neraka. Itu ada doanya, dan perbanyak itu di bulan Ramadan. Ya. Ya, jadi nggak usah minta yang aneh-aneh, minta surga yang paling banyak itu. Minta diampuni dosa, boleh minta rezeki, minta keturunan dan sebagainya, tapi jangan lupa minta diampuni dosa. Bisa jadi kita rezeki susah, kebahagiaan susah, bertengkar terus, masalah rumit, saling berganti, sudah jatuh tertimpa tangga, misalnya dan sebagainya, rumit, ada cita-cita yang sulit dicapai, tidak juga bisa jadi sangat mungkin terhalang oleh dosa. Maka fokus hapuskan dosa, karena dosa adalah perisainya. Kalau perisainya dibuka, rezeki itu sudah banyak mengelilingi kita. Tak dibuka dosanya. Nah, yang membuat terhalang itulah dosa, ditutup sini. Dosa dengan tetangga, maka tetangga mau ngasih tidak jadi. Dosa dengan orang tua mau menghibah kepada anaknya tidak jadi karena marah. Dosa dengan teman, kolega dagang, karena kemarin dikirim barangnya tidak sesuai, marah, tidak mau beli lagi, tertutup semuanya. Maka Ramadan minta maaf, Ramadan minta ampun, Ramadan minta dihalalkan dan sebagainya. Sehingga kalau semua perisai dosa kepada Allah, menutup rezeki dari Allah yang maha haitsu la yahtasib, hapuskan, maka akan datang rezeki min haitsu la yahtasib. Subhanallah. Yang keenam, qiyamul lail, ibadah menahan nafsu tidur. Qiyamul lail itu nomor 6. Yang kemarin sudah hadisnya masyhur. Siapa yang bisa qiyam bulan Ramadan, qiyam sholat, qiyam baca Quran, qiyam zikir, qiyam belajar, baca tafsir, baca hadis, mengajar dan sebagainya, bagi yang bisa. Yang ketujuh, banyak berdoa. Subhanallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadanu taghayyara launuh. Rasulullah kalau sudah datang bulan Ramadan, maka warna kulitnya beda, wajahnya berubah. Maksudnya apa? Jadi serius. Wa kasurat salatuhu, salatnya banyak. Wabtahala fid du'a, dan Nabi jejeritan. Sekurang ibtihalat itu apa? Teriak, bukan teriak-teriak, apa namanya? Bahasa Indonesia yang baiknya meratap-ratap, ya, jejeritan, ibtihalat itu meratap-ratap, ya Allah. Karena doa yang sesungguhnya itu doa yang serius, itu doa yang diulang-ulang. Ya Allah, as'alukal jannah ya Allah, as'alukal jannah ya Allah, bukan sekali. Nah, itu enggak serius. Tapi doa yang serius itu ibtihal. Maka Rasulullah di bulan Ramadan wabtahala fid du'a, bahkan wa asfaqa minhu. Sampai-sampai orang kalau orang melihat Nabi berdoa, wa asfaqa minhu, kasihanan ngelihatnya. Seperti di perang Badar kan Nabi berdoa, ya Allah, itu kan Ramadan. Ya Allah, ya Allah, sampai sorbannya jatuh, bayangkan. Makanya pantas dikabulkan. Sudah mah Nabi doanya serius. Kita sudah bukan Nabi, banyak dosa, doanya asal-asalan. Habis sholat, amin. Itu gak jelas kita minta apa. Kita ngajuin proposal, cuma sekedar kirimin, udah gak pernah ditanya, tapi ditelepon, Pak, mohon maaf ini dibutuhkan, ada sebagainya, maka kan dikasih. Sama kepada Allah juga harus Allah hafid doa. Kita harus sungguh-sungguh kekeh, ya kata orang Sunda mah, kekeh petekeh dalam berdoa itu. Yang ke-8, kelewat. Kenapa? Karena berdasarkan Al-Quran 1 surah 2 ayat 186 surah Al-Baqarah, diselipkan di tengah ayat puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika Allah setelah bercerita puasa dan akan bercerita masih ayat puasa, di tengahnya diselipkan. Kalau wahai yang manusia yang beriman, puasalah, puasa begini-begini, kemudian kalau mereka bertanya, aku dekat atau jauh? Jawab, aku dekat dan aku akan mengabulkan seluruh permintaan orang yang meminta. Jadi seakan Allah mengatakan apa? Puasalah, ibadahlah di tengah malam, sok minta, silahkan minta, karena aku akan kabulkan semua permintaan kalian. Jadi bulan Ramadan adalah bulan ijabah doa, maka silahkan perbanyak doa. Kumpulin dari sekarang, tulis doanya, proposalnya tulis, siapkan. Yang rapih proposalnya. Doa-doa dari Nabi, doa dari Quran, doa mengarang sendiri, doa karangan para ulama, silahkan baca terus, permohonkan. Gak bisa Ustaz bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa apapun berdoa. Ya, kecuali ketika dalam sholat, yaitu bahasa Arab saja. Kemudian 8, tidak menempati tempat tidur. Maksudnya tidak terlalu banyak tidur lah. Kalau kemarin tidurnya 2/3 malam, sekarang mungkin 1/3 malam saja. Bangun jam 12:30, jam 1, tidur habis Isya atau terserah. Kemarin sudah kita bahas, tarawih yang bagus adalah ditunda dulu di malam, tapi kalau tidak mampu silahkan. Apa hadisnya? Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan
Syadda mi'zarahu thumma lam ya'ti firashahu hatta yansalikha. Nabi kalau datang bulan Ramadan itu pakaiannya disiapkan. Ikat pinggangnya dikuatkan. Istilah orang kita mah menyingsingkan lengan baju. Itu menunjukkan orang mau bekerja keras. Kemudian apa? Thumma lam ya'ti firashahu. Kemudian Nabi tidak pernah datang menempati kasurnya. Allah. Gulunglah kasur bulan Ramadan ini. Ya. Dan bahasa ini bisa jadi bukan berarti Nabi tidak pernah tidur ya. Ini menunjukkan betapa Nabi sungguh-sungguhnya dan jarang tidur. Bisa jadi pernah sekali dua kali. Tapi bahasa ini bisa jadi bisa jadi juga iya Nabi selama Ramadan tidak pernah ke kasurnya. Tidur di masjid, habis sholat ketiduran, tidur di mana. Kenapa kalau tidur di kasur itu nyaman, diselimutin. Jadi lama. Ya, jadi dalam hadis riwayat yang membawakan ini Nabi tidak pernah tidur di kasur tempat biasanya selama bulan Ramadan sampai Ramadan berakhir. Ya, jadi intinya lawan ya nafsu tidur ini, tapi ingat ya jangan berlebihan, jangan sampai tidak tidur, itu tidak boleh. Tetap tidur 2-3 jam, 4 jam tidur. Tidur jam 8 habis sisa tidur, jam 12 bangun ibadah sampai subuh mau apa? Sholat bisa 2 jam, baca Quran setengah jam, belajar ilmu dan sebagainya. Yang ke-9, dermawan dan berinfak, ini ibadah harta seperti tadi untuk memberikan iftar dan yang lainnya. Hadisnya apa? An Ibnu Abbas, hadis riwayat muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Tapi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Tapi Rasulullah lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika datang Jibril. Ya, jadi Jibril bulan Ramadan suka datang mengajar Quran. Nabi itu sudah orang dermawan, tidak pernah tertidur masih menyisakan uang yang belum diinfakkan, tapi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jadi kalau kita bulan kemarin suka infaknya 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, 1 juta, lipat gandakan hari ini. Kenapa? Karena Ramadan adalah lipat gandaan pahala adalah terjadi di bulan Ramadan, maka kita harus mampu mengambil memanfaatkan situasi. Ya, karena ibadah itu afdol bisa jadi karena waktu, bisa jadi karena situasi. Ya, bisa jadi karena tempat, karena waktu misalnya seperti Ramadan, ya, bulan Muharram, ya, dan sebagainya. Itu karena waktu, karena tempat, ibadah di Mekah, ibadah di Madinah, atau karena kondisi orang puasa. Siapa orang yang berpuasa berdoa maka doanya dikabulkan sampai dia berbuka. Nah itu karena kondisi. Jadi ibadah itu bisa afdol karena, atau ibadah dalam kondisi sulit, orang tidak pada sholat, kita masih bertahan sholat, itu juga ibadah yang afdol. Kenapa? Kondisi yang membuat dia afdol. Jadi berdasarkan waktu bisa jadi afdol, berdasarkan tempat sehingga ibadah itu jadi afdol, berdasarkan kondisi ibadah itu bisa jadi afdol. Dan Ramadan adalah ibadah yang afdol karena waktu yang diistimewakan oleh Allah, waktu yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Waktu apa yang paling istimewa? Ya Ramadan. Kenapa? Ramadan itu waktu diturunkan Quran. Kayak kita kemerdekaan 17 Agustus. Kenapa istimewa 17 Agustus? Padahal tanggal kan sama aja. Karena di saat itu kita menyatakan merdeka dan merdeka itu penting. Jadi sejauh mana pentingnya bulan Ramadan? Sejauh pentingnya Quran. Karena Quran diturunkan di waktu itu. Andai tidak ada bulan Ramadan, katakanlah begitu, maka Quran tidak turun, katakan begitu. Ya, saking menunjukkan betapa berjasanya waktu itu karena telah menjadi momen dalam sejarah manusia diselamatkan setelah gelap gulita tersesat dalam peradaban hedonisme, peradaban materialisme, datang peradaban baru yang dibawa oleh Al-Quran, dan itu datang di bulan Ramadan. Ya, datangnya Ustaz tanggal berapa itu bahasan lain, bisa kita kaji nanti di Nuzulul Quran tanggal berapa, dan bisa jadi turun ke langit dunianya, turun ke Rasulullahnya, itu bahasan lain. Kemudian, dan Jibril selalu datang setiap malam membaca dan mempelajari. Bahasanya juga wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril selalu datang setiap malam, bukan membaca Quran tapi fayudarisuhu. Maka membaca Quran di bulan Ramadan jangan hanya baca saja. Jangan apa Ustaz sudah untung mau baca juga. Nah, itu orang awam itu. Ya, kita yang sudah berislam lama, ya, kita yang sudah banyak mendengar dakwah Islam, jangan cukup dengan baca. Malaikat Jibril dengan Nabi itu fayudarisuhu. Darosa yudarisu, bersama-sama mempelajari. Maka di rumah ada kajian online tafsir, kajian online, belajar, ikut. Karena itu adalah, saya menggambarkan Quran itu kayak surat, Pak. Kalau Bapak dapat surat dari siapa saja, surat itu Bapak hafal, tapi Bapak tidak paham artinya, Bapak tidak amalkan perintahnya, kira-kira marah nggak orang yang ngirim suratnya? Misalnya presiden ngasih surat ke gubernur,
Kata gubernur, Pak Presiden, surat dari Bapak sudah saya hafal. Saya baca terus tiap malam. Kata Presiden, terus kenapa kamu nggak melakukan perintah yang ada dalam surat itu? Nggak paham Pak Presiden. La ilaha illallah. Sama kita dengan Quran juga jangan begitu. Bagus sih sudah baca, sudah bagus. Tapi jangan puas dengan itu. Malaikat Jibril dengan Nabi itu fayudari suhul Quran. Mudarosah. Istilah kita dulu apa? Ada Quran, baca Quran di masjid yang kumpul bersama-sama itu. Sudah bagus tuh istilahnya. Tadarus. Itu tadarus tuh bahasa yang tepat untuk Ramadan. Tadarus Quran, sama-sama mempelajari. Baca ayatnya, saya kurang paham. Apa menurut tafsir ini? Apa maknanya? Apa hukumnya? Apa hikmahnya? Apa renungannya? Apa pesannya? Itu. Bahkan, saya lupa sahabatnya. Saya 1 kali hatam membaca Quran, dan saya pahami maknanya, renungkan isinya lebih baik daripada sekian puluh hataman. Ya, maka para ulama itu, Imam Ghazali menyarankan misalnya bacaan Quran itu ada beberapa hanca. Hanca yang satu untuk baca saja, baca lewat aja itu mah. Bacaan kedua untuk dipahami, nah itu dicatat pesan-pesannya, direnungkan hikmahnya, dicari artinya, kalau tidak tahu tanya sama ustadz, WA sama kiai setempat dan sebagainya, sehingga bisa paham. Jangan dibaca saja nggak diamalkan. Kita baca terus misalnya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Janganlah kamu tabarruj seperti orang jahiliyah. Tapi karena baca Quran nggak paham, keluar nggak pakai jilbab lagi, membuka aurat lagi, apa namanya itu? Wadaruma baqiya minar riba. Dibaca terus Ramadan 6 kali lewat itu. Tinggalkan riba. Tiap hari kita melakukan riba. Marah nggak kira-kira Allah kita yang baca pesannya tapi nggak diamalkan? Pasti marah lah. Kita aja ngirim surat kita dibawa-bawa dijadikan kebanggaan. Tapi dia tidak ngerti, tidak menuruti isi perintahnya. Ini yang saya tekankan di sini. Maka ya Ramadan adalah tempat kita mendalami Al-Quran, waktu kita mendalam Al-Quran. Maka nomor 10 adalah mari kita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Mari kita ulang, mari kita pelajari, dan mari kita renungkan agar bisa diamalkan dalam hidup kita sehari-hari. Saya kira itu yang 10 amalan di bulan Ramadan. Ada yang berkaitan dengan diri, ada yang berkaitan dengan harta, ada yang berkaitan dengan jiwa, ada yang berkaitan dengan ilmu, wawasan, baca Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu. Mudah-mudahan kalau 10 ini diamalkan, sehingga komprehensif ibadahnya, baik kepada manusia, baik kepada Allah. Hablum minallah, hablum minanas. Maka insyaAllah la'allakum tattaqun. Di bulan Syawal kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya kira itu bisa disampaikan. Saya terakhir ingin menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan, ibadah puasa dan ibadah, semua ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Mohon maaf bila mana ada kehilapan dan kesalahan dari saya sendiri. Dan kita akan lanjutkan lagi besok di kajian akidah kita. Besok kita akan membahas sifat-sifat Allah, dan kita akan bahas secara teori pendapat para ulama tentang sifat Allah. Mudah-mudahan setiap kita besok memiliki kesempatan. Dan untuk materi hari ini, insya Allah ini diupload di website Bina Insan Madani. Jadi Bapak Ibu kalau ingin materinya, hadisnya yang tadi, tinggal buka www atau www.bina-iman.com. Itu nanti saya share. Itu materinya lengkap yang tadi saya sampaikan ada. Ya, saya kira itu mudah-mudahan bisa bermanfaat khusus bagi yang menyampaikan dan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.